Ya, kembali lagi dengan saya Mas Wisam pada kelas 2 di 3 ITA dengan NLP 7410-330. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana membuat prosedur. Ya, selanjutnya tujuan dari membuat prosedur ini adalah kita bisa membedakan anonymous PLSQL block dari penamaan PLSQL atau yang PLSQL yang bernama atau yang disebut dengan subprogram, mendeskripsikan subprogram dan bisa menerangkan apa yang penggunaan subprogram dan bisa mengetahui perbedaan penggunaan dari subprogram yang bisa dipanggil. Nah, di sini adalah contoh dari program prosedur. Ya, di sini adalah header. Header ini adalah anonymous ininya, kemudian declare, begin, exception, dan end adalah struktur dari sebuah PLSQL program. Nah, selanjutnya subprogram adalah bagian dari PLSQL yang bisa menerima parameter dan bisa dipanggil dari suatu program. Ada dua tipe dari subprogram, yaitu prosedur dan function. Nah, di sini yang saat kita bahas ini adalah prosedur. Nah, untuk prosedur digunakan untuk membuat modul-modul dari suatu blok PLSQL yang panjang. Digunakan untuk modularity, reusability, extensibility, dan maintainability. Dan program ini digunakan untuk memudahkan maintenance, mengimprove keamanan data dan integritas, kemudian menambah performan dan bisa menambah kejelasan untuk pembacaan coding. Di sini adalah struktur dari anonymous block PLSQL, ada declare, kemudian begin. Di sini untuk statementnya, exception, dan end. Nah, di sini adalah subprogram atau dari prosedur dan function. Yang pertama adalah header, kemudian is, as, kemudian declaration variable, kemudian begin, exception, dan end. Nah, di sini adalah subprogramnya. Ini adalah program besar kemudian dibagi menjadi program-program yang kecil. Kemudian keuntungan dari subprogram adalah memudahkan maintenance, kemudian menambah keamanan data, kemudian menambah kecepatan, kemudian memudahkan untuk pembacaan coding untuk dokumentasi. Nah, di sini dalam kita coba mendeklarasikan subprogram dengan menggunakan ASQL+. Nah, di sini contohnya adalah create or replace procedure log execution is, begin, kemudian kita insertkan data ke dalam log tabel, kemudian end. Nah, di sini yang membedakan dari block PL anonymous block PLSQL adalah penamaan dari log execution ini. Kemudian setelah itu kita panggil di anonymous SQL block PLSQL. Di sini kita ambil execute. Nah, di sini kita akan jalankan. Di sini adalah pemanggilan store function dan store prosedur. Kemudian apa itu prosedur? Prosedur adalah gabungan subprogram yang menjalankan suatu aksi. Prosedur bisa disimpan di dalam database, di dalam skema objek untuk bisa dipanggil ulang atau repeated execution. Nah, di sini adalah contoh dari membuat prosedur. Yang pertama adalah create or replace prosedur, kemudian nama prosedurnya, kemudian parameter 1, tipe datanya, kemudian is, as, kemudian block PLSQL-nya. Kemudian ini adalah flowchartnya. Yang create prosedur, kemudian kita jalankan di load, kemudian source, di compile, dan di execute. Kemudian formal versus actual parameter. Dalam formal, di sini deklarasi ini di sini adalah contohnya create prosedur result, PID number, dan PMO number. Di sini adalah formal parameter. Selanjutnya adalah actual parameter, yaitu variable yang direferensikan untuk di dalam suatu prosedur. Contohnya result VID 2000. Nah, di sini VID dan 2000 ini akan di passing di dalam parameter formal ini.
Kemudian prosedur parameter modes di sini adalah in out. Di sini adalah seperti pointer pada pemrograman C. Variabel itu akan di inputan atau sebagai return value. Nah, di sini adalah in default mode, value dinilai dimasukkan ke dalam subprogram. Nah, out adalah return value dikembalikan ke dalam program yang menginvoke atau memanggilnya. Di sini ada contohnya in parameter, contohnya 76 sama dengan PID. Nah, di sini PID tipenya employee ID, kemudian kita update tabel employee dengan employee ID sampai dengan PID, dan in parameternya adalah 176. Nah, di sini ada out adalah untuk mengembalikan nilainya dari sub prosedur. Nah, di sini query. Nah, ini out, nanti pengambilan hasil dari select ini akan dimasukkan ke dalam pname, psalary, dan pcom. Selanjutnya akan ditampilkan di sini sebagai bind variable gname, jsal, dan pcom. In out hampir sama, cuma dua-duanya bisa keluar dan bisa direturnkan input dan output. Di sini dalam menampilkan in out parameter hampir sama seperti out parameter. Kemudian metode untuk passing parameter yaitu posisi posisi, penamaan, dan kombinasi. Kita akan jelaskan satu-satu. Posisi adalah, nah di sini posisi default unknown, defaultnya 1700. Maksudnya jika parameternya tidak diisi, maka akan selanjutnya diisi dengan unknown. Jika tidak, atau diisi dengan 1700 jika parameter aktualnya tidak diisi. Nah, sini fdef jika tidak diisi maka akan langsung di sini otomatis diisi. Sedangkan by name di sini plog sama dengan 400 dan pname kita bisa membolak-balik dari parameternya ini bergantung pada name dari parameternya. Di sana mendeklarasikan subprogram. Di sini prosedur log. Di sini adalah prosedur dalam prosedur, nested prosedur. Kemudian memanggilnya invoke prosedur. Untuk pemanggilan prosedurnya lari VID dan commit. Di sini adalah memanggil prosedur dari prosedur yang lain. Hampir sama seperti pemanggilan pada block anonymous prosedur SQL. Hampir sama seperti pada blok PLSQL biasa. Untuk exception kita bisa menaruh setelah coding utama exception. Di sini adalah handle exception. Di sini contohnya. Nah, di sini prosedurnya exception when no data found. Di sini jika tidak ada exception. Kemudian jika ingin kita menghapus suatu prosedur dari database, maka sintaknya simple, kemudian drop prosedur, kemudian nama prosedurnya. Contoh drop prosedur salary. Kesimpulan pada pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai prosedur adalah sebuah subprogram yang menjalankan suatu fungsi atau aksi. Kemudian untuk membuat prosedur kita bisa menggunakan fungsi create prosedur command. Kita bisa mengcompile dan menyimpan prosedur itu di dalam database. Parameter yang digunakan untuk mengirimkan data dari pemanggil kepada prosedur ada tiga macam parameter jenisnya, yaitu in, out, dan in out. Kemudian local subprogram adalah program yang didefinisikan dengan deklarasi oleh suatu program. Prosedur bisa dipanggil dari beberapa tool atau beberapa bahasa yang mensupport PL atau SQL. Kita harus hati-hati dalam mendeklarasikan exception atau transaksi dalam pemanggilan prosedur. Kita bisa menghapus prosedur dengan menggunakan drop prosedur. Prosedur bisa melayani
sebuah blok dari sebuah aplikasi. Selanjutnya kita akan melakukan nah di sini ada dua soal. Pertama untuk prosedur, yang pertama adalah buat prosedur add job untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel jobs. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job. Di sini kita buka SQL developernya, kemudian kita copy scriptnya dari pembuatan prosedur. Di sini kita paste, ini kita jalankan. Sudah selesai. Kemudian kita coba tes prosedurnya dengan anonymous block. Sekali kita tambahkan sebuah manajer baru dan manajer baru. Jalankan. Di sini tidak terjadi gagal karena manajer sudah ada nama manajer. Coba kita ganti dengan manajer lama. Tabel dulu, jalankan, komplit. Kemudian kita lihat hasilnya dengan perintah select. Kita lihat apakah ada manajer lama. Di sini kita lihat ada tersimpan. Kemudian selanjutnya yaitu soal kedua, buat prosedur update job untuk modifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki dua parameter, kode job dan nama job yang baru. Buat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel job. Berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam tabel job. Jalankan prosedur mengganti kode job ID DBA diganti dengan titel DBA administrator. Cobalah dengan kode job yang tidak ada di tabel job, misal kode job ID web, dan berarti aplikasi handling telah berjalan dengan benar. Kita compile dulu prosedur update jobnya. Sini kita ada beberapa parameter, kode job, kemudian nama job, kemudian kita lakukan update tabel dari jobs, dan ada absennya ketika no data found. Kita compile dulu, update job compile, kemudian kita jalankan. Perintah ini sukses. Coba kita select. Oke, selesai. Sekian dulu dari materi kali ini. Kita kurang, kami mohon maaf.